virtual destructor. Jadi ketika kita membuat objek dari pointer ke kelas base di baris 21 ini, atau base di mana dia merupakan kelas merupakan pointer, dia merupakan pointer to kelas base, dan base ini dia ditetapkan sebagai atau didefinisikan sebagai objek dari kelas turunan def. Ini karena dia ada new def ini ya. Nah, lalu ketika desktop bekerja di delete base ini, maka kita ingin dia menghapus objek dari kelas induk dan kelas turunan. Gitu. Oke, di sini karena dia merupakan pointer, maka destruktur dari kelas induk juga harus dibuat virtual agar compiler menghapus objek dari kelas turunan dan objek dari kelas induk. Nah, jadi silakan coba program ini, lalu perhatikan bagaimana outputnya. Oke, lalu yang kedua, coba berikan komentar atau hilangkan kata virtual di baris 8 gitu. Hilangkan kata virtual dari baris 8 atau hilangkan komentar di sini ya, di baris 7 hilangkan komentar, lalu beri komentar pada baris 8 itu juga bisa. Oke, lalu perhatikan bagaimana output dari program ini. Oke, ini adalah output dari ini ya, dengan menggunakan virtual destructor ya. Jika tanpa virtual destructor, maka outputnya nanti hanya di kelas induknya saja. Seperti itu. Lalu virtual base class, jadi lihat gambar samping ini ya, di sini ada parent, ada 1, ada child 2, dan ada grandchild. Nah, di sini berarti kelas ini ada kelas induk, ini kelas turunan 1, level 1, dan ini adalah kelas turunan level kedua. Nah, lalu misalkan grandchild ini sebagai kelas turunan paling bawah ini, dia ingin mengakses data yang ada di kelas induk atau member lah, kalau bisa member data, bisa member fungsi ya, ingin mengakses member yang ada di kelas induk paling atas, yaitu parent. Nah, maka akan muncul ambiguitas di sini karena kan kalau konsep dari inheritance itu, konten atau isi member yang ada di parent akan diturunkan kepada kelas turunannya, yaitu child 1 dan child 2. Nah, ketika grandchild ini ingin mengakses konten yang ada di kelas parent, berarti dia bisa mengcopy atau dia mengambil dari kelas induk yang ada di atasnya, yaitu child 1 dan child 2. Nah, di sini akan muncul ambiguitas, apakah grandchild ini mengakses member fungsi atau member data itu di child 1 atau child 2. Itu karena ada 2 dan posisinya sama atau levelnya sama, maka akan muncul ambiguitas sehingga program akan bermasalah. Nah, ini adalah ada contoh programnya, silakan dicoba. Kira-kira bagaimana outputnya. Nah, akan muncul error di baris ke-17 di sini karena di sini ya, baris ke-17. Jadi ketika grandchild ingin mengakses ingin mengakses base data yang ada di kelas induk. Nah, base data ini kan dia sudah diturunkan ke child 1 dan child 2. Maka kemunculan ambiguitas, base data ini akan diambil dari child 1 atau child 2. Sehingga akan muncul error. Gitu. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan menggunakan virtual base classes. Oke. Nah, ini adalah program. Kira-kira apa bedanya? Silahkan tolong perhatikan, lalu dicoba programnya. Nah, di sini akan muncul outputnya yaitu angka 5, yaitu nilai dari base data. Karena di sini cout base data, berarti kan dia menampilkan isi dari base data ini. Nah, di sini yaitu dengan cara menambahkan keyword virtual di baris ke-9 dan 11 di sini ya. Dengan menambahkan keyword virtual ini, maka akan menghilangkan ambiguitas objek dari grandchild ini atau fungsi dari atau kelas dari grandchild ini ketika ingin mengakses data di kelas induk ini, dia tidak akan kebingungan lagi harus mengakses dari child 1 atau child 2. Karena dengan menggunakan fungsi virtual ini, maka
kelas child 1 dan child 2 membagi isi dari kelas induk parent bersama-sama. Gitu. Jadi di sini sudah hilang ambiguitasnya. Fungsi friend di konsep enkapsulasi dan penyembunyian data menentukan bahwa fungsi non-anggota seharusnya tidak dapat mengakses member di private atau protected. Nah, seperti yang kita tahu, kadang member fungsi dari kelas lain tidak bisa mengakses data atau member fungsi yang terdapat di private dari kelas lain lagi. Itu. Namun ada situasi di mana aturan seperti ini dapat menyebabkan kesulitan bagi programmer. Ya, terutama terkadang kita ingin mengakses data yang ada di private kelas lain, gitu. Nah, cuma untuk data tertentu saja, tidak semua data. Nah, oleh karena itulah di sini digunakan fungsi friend sebagai jembatan ketika kita menginginkan suatu fungsi untuk mengoperasikan objek dari dua kelas yang berbeda. Nah, friend sebagai jembatan. Perhatikan program samping ini, lalu silakan dicoba. Lalu bagaimana output dari program ini? Outputnya ada seperti ini, yaitu fungsi friend, lalu ada angka 10. Fungsi friend ini menunjukkan bahwa di sini ada fungsi di luar kelas ya, bernama angka. Lalu di sini ada parameter 1A dan 2B. Nah, jadi ketika di sini di baris 34 ini ada cout angka objek 1, objek 2, maka fungsi friend di sini akan dijalankan. Fungsi friend di sini kita bisa melihat pada baris ke-11 dan ke-20. Di sini ada friend integer angka 1, 2. Jadi di sini ada fungsi friend. Lalu di kelas 2, di sini juga ada fungsi friend. Di baris ke-20 friend integer angka 1, 2. Nah, karena adanya fungsi friend di masing-masing kelas ini, maka fungsi friend itu dapat mengakses data yang terdapat di private di kelas 1 dan kelas 2. Di sini kita bisa lihat yaitu ada a.data tambah b.data. Padahal data di sini dia berasal dari a ya, di mana a adalah pengganti untuk kelas 1, berarti di sini. Berarti data a.data ini mengakses data yang ada di kelas 1, sedangkan b.data dia mengakses data yang ada di private kelas 2. Gitu. Nah, perhatikan juga untuk mendeklarasikan kelas 2 di awal program di baris keempat ini, agar dapat dirujuk oleh fungsi friend pada kelas 1 di baris 11. Jadi di sini kan kita sudah merujuk angka 1,2 sebagai parameter. Di sini kan kelas 2 ini kan sudah dijadikan parameter atau argumen. Nah, supaya fungsi friend di sini mengenali kelas 2, maka kita harus mendeklarasikan dulu kelas 2 di baris keempat ini. Tidak perlu ada isinya, cukup mendeklarasikan namanya saja, supaya fungsi friend ini mengenali kelas 2. Gitu. Lalu nanti silakan dicoba dengan memberikan komentar pada baris ke-11 dan ke-20. Kira-kira bagaimana outputnya? Lalu ini adalah kelas friend. Ini adalah contoh program kelas friend, silakan dicoba. Kira-kira bagaimana outputnya? Nah, outputnya adalah seperti ini, yaitu data 1 sama dengan 99. Jadi di sini ya, func1 ini, fungsi func1 ini dengan argumennya yaitu 1A. Lalu A ini digunakan untuk menunjuk ke kelas 1, karena di sini 1 spasi A ya. Lalu A.data 1 berarti kan di sini fungsi dari kelas 2 ini mengakses private yang ada di kelas 1 di A.data 1. Nah, di sini karena kita sudah menggunakan fungsi friend di baris ke-10 di dalam kelas 1, di sini kita definisikan friend kelas 2, berarti 2 ini adalah kelas friend untuk kelas 1, sehingga kelas 2 isi fungsi dari kelas 2 ini dapat
digunakan untuk mengakses private yang ada di kelas 1. Gitu. Jadi istilahnya karena kelas 2 ini sudah kita tetapkan sebagai teman gitu kan, maka sebagai orang kepercayaan gitu kan, maka kita bisa memberikan kepercayaan pada kelas 2 ini untuk mengakses data private kita gitu. Kalau keadaan normalnya kan kita tidak bisa mengakses private dari kelas lain, misalkan satu ada 2, satu ini belum friend dengan kelas 2, maka kelas 2 tidak bisa mengakses private yang ada di kelas 1. Tapi di sini setelah kita mendefinisikan friend kelas 2, setelah kita mengenalkan kelas 2 kepada kelas 1 dan dia sudah mempercayai kelas 2, maka kelas 1 memberikan izin pada kelas 2 untuk mengakses data di private di kelas 1. Yang memberikan izin ada di sini, friend kelas 2. Nah, di sini buktinya fungsi yang ada di kelas 2 bisa mengakses data 1, di mana data 1 merupakan private yang ada di kelas 1. Seperti itu. Fungsi statik. Fungsi statik berfungsi untuk membagi member pada kelas tidak hanya untuk masing-masing objek, tetapi member data yang dibagikan ke semua objek. Kita lihat gambar di samping ini ya. Oke. Biasanya data itu terhubung atau tersimpan untuk masing-masing objek. Kita bisa lihat di sini, nama bisa sama ya, di sini ada data 1, di sini juga data 1. Tapi untuk masing-masing objek dia tersimpan dalam memori yang berbeda-beda. Di objek 1 menyimpan nilai data 1 pada membernya sendiri, begitu juga dengan objek 2 dan objek 3. Sehingga nilai antara data 1 dari objek 1 dengan data 1 di objek 2 dan data 1 di objek 3 itu tidak saling berhubungan. Nilainya akan berbeda-beda masing-masing sendiri gitu. Jadi ketika nilai data 1 ditambahkan, belum tentu nilai data 1 di objek 2 dan data 1 di objek 3 akan berubah juga. Karena disimpan dalam memori yang berbeda. Sedangkan static data itu disimpan dalam memori yang terpisah di luar automatic data ya. Di sini ada data otomatis. Kalau static data ini dia bisa diakses oleh masing-masing objek. Gitu. Jadi ketika ada objek 1 yang merubah nilai di data atau di static data ini, maka objek 2 juga akan merasakan perubahannya. Jadi data 3 dan data 3, 4 di static data ini menjadi milik bersama untuk semua objek. Gitu. Jadi bedakan antara data otomatis data, automatic data di sini, di mana saling hanya terpaku pada satu objek, dengan static data, di mana dia menjadi milik objek secara bersama-sama. Oke, untuk contoh programnya di sini kita bandingkan antara dua program ya, yang satu fungsi statik, yang satunya non-statik. Oke, silakan dicoba untuk fungsi statik, lalu lihat bagaimana outputnya, lalu juga non-statik juga dicoba, lalu bagaimana outputnya. Nah, pada data fungsi statik, di sini kita bisa lihat nilai di sini karena ada akses ke show total ya, di mana show total ini menampilkan nilai total. Jadi ketika dibuat G1, ini kan dia menjalankan konstruktor. Di konstruktor ini dia fungsi untuk increment dari total. Ketika G1 maka nilai total berubah dari 0 menjadi 1, jadi total I1. Lalu ketika dibuat dua objek, berarti konstruktor bekerja dua kali sehingga nilainya bertambah 2 menjadi total 2. Gitu. Nah, show total di sini juga harus difungsikan sebagai statik, karena di sini diakses oleh kelas. Gitu. Jadi yang mengakses bukan dari objeknya, tapi kelas. Karena statik ini kan tidak terbatas atau tidak terkekang oleh satu objek saja. Jadi kita bisa memanggil dengan menggunakan nama kelas, lalu menggunakan titik 2 dua kali. Seperti ini. Jangan lupa untuk membuat statik juga, lalu total juga statik. Karena total ini merupakan data statik, maka kita juga harus mendefinisikannya di luar kelas. Dan nilai awalnya adalah 0. Karena kalau kita tidak mendefinisikan nilai awalnya, biasanya akan menjadi angka yang ngacak. Kita bandingkan di sini yang sebelah ini dengan tidak menggunakan statik. Maka ketika G1.show total, nilai dari total ini adalah 1. Karena
konstruktor bekerja 1 kali. Jadi nilainya adalah total plus 1 saja. Lalu di sini dibuat gamma G2, G3, berarti ada 2 kali konstruktor bekerja. Berarti kan total bekerja 2 kali, tapi kita lihat di sini ketika G2 total nilainya adalah 1 juga. Tidak bertambah menjadi 2 atau 3. Karena di sini biasa ada total dari objek G2. Bukan total statik ini, di mana dia menjadi milik bersama. Jadi ketika di sini G3 total, kira-kira nilainya berapa? Kita akan dicoba. G1 show ID, G2 show ID, G3 show ID. Ini kan show ID ini untuk menampilkan nilai dari ID, di mana ID adalah sama dengan total. Kalau di sini kita bisa lihat nilai ID ini berubah juga 1, 2, dan 3. Ketika G1 nilainya 1, G2 nilainya 2, karena G2 ini kan berarti total plus 1 ya. Jadi untuk G2 nilai ID-nya adalah 2. Dan G3 show ID nilainya adalah 3. Nah, di sini nilainya 1 semua, karena total ini menjadi milik masing-masing objek. Jadi tidak terpengaruh antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, ketika M program destruktur bekerja, di sini nilai ID awal adalah 3. Bukan. Nah, nilai awalnya adalah 3, lalu dilakukan decrement. Karena ada 3 objek, berarti ada 3 yang diaturkan, awalnya 3, jadi 2 menjadi 1. Sedangkan di sini, karena nilai ID-nya ini milik masing-masing objek, jadi nilainya 1 semua. Seperti itu. Tidak ada decrement-nya, berarti tidak berjalan. Itu perbandingan antara statik dan statik. Nah, untuk statik sendiri, tadi sudah jelaskan di sini, untuk mengaksesnya, fungsi statik sudah menggunakan titik 2 kali, dan show total ini ditulis sebagai statik. Oke, supaya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, lalu di sini jangan lupa untuk mendefinisikan variabel data atau member yang digunakan pada fungsi statik. Nah, di sini kan total, bayi total sama dengan 0. Kalau 0 ini untuk memastikan bahwa nilai awalnya adalah 0, supaya tidak berisi angka acak. Sekarang berikan komentar pada baris ke-31 ini. Coba hilangkan definisi ini, kira-kira apa yang akan terjadi. Ini tadi output dari fungsi statik. Oke, sekian video pembahasan mengenai virtual function, fungsi friend, dan juga fungsi statik. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.